ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin halaman 78. Dilanjut pengajian tafsir Al-Jailani. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin masih pada pembahasan terkait antara ilmu dan amal, yang mengutip makalah para ulama-ulama salafus sholeh. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi taurini amin ya rabbal alamin. Wa kana Bashar al-Hafi radhiyallahu anhu yaqulu, wa kana dan ada siapa Bashar al-Hafi radhiyallahu anhu yaqulu berkata siapa Bashar al-Hafi, min aqlil akil alla yatluba ziyadatal ilmi illa idza amila bikulli ma ulima fayata'allamu hina idin al ilma kayya'mala bih. Wa kana Syu'bi radhiyallahu anhu yaqul utlubul ilma wa antum tabkun fa innahu kulluhu hujjatun alaikum inda rabbikum. Makalah ini sangat menyentuh bagi para salik atau bagi para santri yang terus menerus selalu belajar dan belajar. Jadi belajar itu tidak pernah ada habisnya. Menurut Syekh Bashar al-Hafi, beliau menyatakan min akhlil akil, termasuk tanda-tanda orang yang menggunakan, orang yang berakal menggunakan akalnya, gitu. Min aklil akil, jadi termasuk tanda-tanda orang yang berakal menggunakan akalnya. Dengan kalimat ini tersirat berarti ada orang yang berakal tidak menggunakan akalnya. Apa maksud dari orang yang berakal menggunakan akalnya? Yaitu alla yatluba ziyadatal ilmi. Dia tidak ingin bertambah ilmunya. Dia sedih kalau sampai dia mencari ilmu tapi amalnya tidak bertambah. Itu. Alla yatluba ziyadatal ilmi illa idza amila bikulli ma ulima. Dia tidak mencari ilmu kecuali apabila ilmunya bisa diamalkan. Wa kullu ma ulima, dan setiap segala sesuatu yang diketahui. Ini menjadi muhasabah buat diri kita yang punya ilmu. Jadi ilmu itu amanah dari Allah. Banyak orang yang tidak berilmu, mereka sedih karena merasa tidak diberikan amanah itu. Tapi ada juga orang yang diberikan amanah ilmu tapi memiliki keadaan yang berbeda-beda. Ada yang diberikan amanah ilmu tapi mampu mengamalkan untuk dirinya dan
diamalkan juga atau disampaikan juga kepada orang lain. Jadi ini santri yang ideal itu seperti ini. Jadi mereka diberikan amanah ilmu, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan. Jadi ada usaha semaksimal mungkin, tidak menganggap enteng dengan ilmunya, ya, dan juga tidak meremehkan. Tuh. Maka apabila dia diberikan anugerah ilmu dan dirinya berusaha untuk mengamalkan sekuat tenaga, kemudian juga dia bisa mengamalkan untuk orang lain atau mengajarkan untuk orang lain, maka ciri-ciri orang yang demikian ini ya berarti ilmunya bermanfaat. Gitu. Jadi ini kondisi ideal seorang santri. Hal ini bisa dilihat ya, kalau ada santri ya pulang dari pondok, ini bisa dijadikan sebagai indikator. Apakah setelah di rumah ilmunya itu diamalkan atau diabaikan? Nah, ini muncul pertanyaan dalam diri kita. Ataukah juga ilmunya tidak diamalkan atau tidak mau mengajar kepada orang lain? Nah, maka orang yang mendapatkan ilmu yang seperti ini yang ilmunya tidak bisa bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini ya harus segera muhasabah untuk memperbaiki diri. Ya, sebab tidak ada kata terlambat. Sebab ya kebanyakan ini kalau sudah di rumah ya dengan kesibukan berbagai macam aktivitas, itu berat sekali ya tantangannya ini mengamalkan ilmu untuk dirinya sendiri, apalagi mengajar untuk orang lain. Ini tantangan. Tapi bagi santri yang konsisten dan istiqomah, dia akan berjuang keras. Bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu, karena ini amanah guru, amanah para masyayikh, dan dia juga akan menyebarkan atau mengajarkan kepada orang lain. Maka ilmu inilah ilmu yang berkah, ilmu inilah yang membawa manfaat. Kalau ilmunya berkah manfaat, pasti Allah itu memberikan limpahan berkah lahir dan batin. Itu pasti. Lahir dan batin pasti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para kiai-kiai ya NU ya itu sering berpesan, kalau ada santri ya kok dia istiqomah ngamalkan ilmu, ngajar ilmu, kok nggak bisa makan ya, itu bisa istilahnya welehno atau boleh dikatakan sampaikan kepada saya gitu. Pasti sesuatu hal yang mustahil. Maka dampaknya kalau seorang yang mendapatkan amanah ilmu ya kemudian larut dengan kehidupan dunia, akhirnya lupa ngaji, lupa ngamalin itu. Semakin hari semakin jauh. Boro-boro ya kirim Fatihah buat guru, udah nggak kober lagi karena keseret oleh arus dunia.
Santri yang demikian ini bukan berarti terus mendapatkan keberkahan lahir batin atau tidak. Justru seperti mengejar fata morgana. Jadi dia seperti seolah-olah mengejar fata morgana, seolah-olah di depannya itu ya ada harapan, optimisme tentang kesuksesan duniawi ya, dengan meninggalkan ngaji dan ngajar begitu. Tapi ternyata hampa, kosong, tidak memperoleh apa-apa. Itu. Ini, maka ya hampa yang seperti ini tentu ya harus segera kembali kepada jati diri ya, sebagai seorang santri, kembali kepada perannya, kembali kepada fungsinya, yaitu ya harus mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu insya Allah pasti diberikan keberkahan ya. Ini apa yang disampaikan dengan oleh Syekh Bashar Al-Khafi ini bisa dibuktikan ya, di tengah masyarakat. Mana santri yang barokah manfaat ilmunya sama yang tidak. Itu bisa dilihat ya, bisa dijadikan ini sebagai indikasi atau barometer, benar nggak sih apa yang disampaikan oleh Bashar Al-Khafi ini dengan kondisi real di lapangan. Ya pasti ya kebanyakan yang melepas ilmu itu kebanyakan ya diberikan tadi seolah-olah dia itu hidupnya ngejar fata morgana itu. Nah, ini kan sedih ya, sedih kalau hidupnya kayak mengejar fata morgana, pontang-panting ya, sementara amanah ilmu yang di pundaknya diabaikan itu. Fayata'allamu hina idzin, fayata'allamu maka dia belajar hina idzin ketika itu al ilma pada ilmu, kayak malah supaya dapat mengamalkan bihi dengan ilmu. Jadi seorang santri ya ketika ngaji apapun ilmu ya jangan terus bermimpi ketinggian atau menghayal ketinggian. Saya kalau nanti bisa ini, saya nanti akan seperti ini. Nah, ini namanya sudah tulul amal. Khayalannya sudah masuk duluan. Kita bersihkan ya, niat kita mencari ilmu, mudah-mudahan diberikan kemudahan juga bisa mengamalkan. Karena tidak ada yang paling baik orang yang belajar ilmu kecuali bisa mengamalkan. Karena ini yang disebut ilmu yang manfaat. Ya, sekalipun hanya ngajar ikra ya alif ba ta, tapi dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, itu mulia di sisi Allah. Atau hanya sekedar ngajarin anak-anak wudhu, anak-anak sholat, tapi ilmu ini nanti dijadikan bekal oleh anak-anak sampai selama hidupnya, maka aliran pahala itu mengalir kepada guru-guru yang ikhlas mengajarkan tata cara ibadah ini gitu. Wa kana Sya'bi radhiyallahu anhu yaqul ya. Jadi makalah tadi sangat penting sekali dan sangat menusuk kita. Jangan sampai kita yang diberikan amanah ilmu diabaikan. Ibarat sudah ada cahaya di dalam dirinya, tapi karena cahaya ini tidak dirawat, akhirnya menjadi padam kembali. Ini na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau cahaya yang ada ya kemudian dirawat, diistiqomahkan, lambat laun cahaya ini akan semakin menerangi
ya, sekelilingnya dan menerangi dirinya. Yaqulu, berkata Syabasyabi, utlubul ilma wa antum tabkun, ya. Utlubu, carilah ilmu, al ilma, utlubu, carilah al ilma, ilmu, wa antum, dan bermula dirimu, tabkun, dalam keadaan menangis. Jadi carilah ilmu, ya, dirimu dalam keadaan tabkun, menangis. Artinya orang yang selalu bersikap hati-hati. Ya Allah, Engkau setiap minggu Engkau tambah ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan berikan juga tambah amalku, gitu. Jadi jangan sampai tambah ilmu tapi amalnya minus. Paling tidak kita bisa menjaga stabil. Ya, kalau naik ya pelan-pelan. Dan jangan pula naik drastis kemudian besok turun drastis. Nah, ini namanya anget-angetan. Ya, setelah sadar, wah, amalnya langsung menaik drastis, tapi di kemudian hari akhirnya turun drastis juga. Nah, ini namanya ya anget-angetan. Nah, kita yang paling penting pelan-pelan, istiqomah, tapi pasti, paling pasti, ya. Carilah ilmu wa antum tabkun. Jadi tabkun ini sebagai sebuah kesedihan, ya. Kalau kita ditambah ilmu kok enggak tambah amalnya, jadi sedih dan nangis. Itu. Maka ada kisah, ada cerita nyata dari seorang kiai. Kiai ini menceritakan kiainya dulu waktu dia ngajar. Jadi kiainya waktu ngajar, sebelum kitab dimulai itu nangis dulu. Nangisnya kenapa? Ya, nangis khawatir tambah ilmu nggak bisa ngamalin, gitu. Kemudian beliau menyampaikan tanda-tanda kalau ilmuku bermanfaat, ya, nanti setelah aku wafat, ya, bisa dilihat apakah banyak yang ngaji atau tidak, gitu. Nah, itu tanda-tanda kalau ilmunya manfaat, ya, semakin diberikan keberkahan. Itu. Fa innahu kulluhu hujjatun alaikum, karena semuanya itu menjadi hujjah bagimu inda rabbikum. Amanah ilmu ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan dikira, ya, setelah mendapatkan anugerah ilmu yang melimpah terus santai-santai saja, terus nanti tidak ada pertanggungjawabannya. Tidak demikian. Ilmu itu amanah, rezeki amanah, ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu kamu dititipin ilmu, tapi kamu tidak pernah mengamalkan dan tidak pernah mengajarkan ilmu. Buat apa ilmumu? Begitu juga amanah rezeki. Kamu diberikan rezeki yang melimpah, tapi apakah rezekimu kamu gunakan buat amal soleh atau amal keburukan? Dan semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Maka akhirnya orang yang memiliki kelembutan hati nangis. Misalkan diberikan harta yang melimpah, khawatir nanti kalau dihisab ternyata hisabnya panjang, hisabnya minus, ya, sebab tidak imbang antara yang digunakan untuk bekal akhirat dengan rezeki yang digunakan untuk poya-poya di dunia. Akhirnya tabkun, mereka nangis. Begitu juga orang yang berilmu.
Ya, maka ekspresi ya bagi para santri ya yang sudah berusaha maksimal tapi ya masih merasa belum bisa mengamalkan, ya tidak ada lain ya dengan istighfar yang rutin dan istiqomah, mengakui di hadapan Allah banyak dosanya, banyak lalainya, belum bisa mengamalkan ilmu. Itu jangan sampai sudah tidak mengamalkan ilmu terus tidak pernah istighfar gitu. Ini tanda-tanda hati yang sudah mengeras. Ya, jadi ciri-ciri hati yang sudah mengeras itu kelihatan. Ya, ilmu sudah mulai ditinggalkan. Ya, perintah Allah ya diabaikan. Ini tidak ada kesedihan sedikit pun. Ini tanda-tanda mautul qalbi. Ya, hatinya sudah mulai redup cahayanya. Nah, ini kalau kebablasan, akhirnya benar-benar mati. Ya, wujud nyata hatinya mati. Ya tadi sudah tidak tersentuh dengar adzan, sudah tidak tersentuh untuk jamaah, tidak tersentuh untuk ngaji, untuk ngajar, gitu. Sudah tidak tersentuh lagi. Gitu. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita yang diberikan amanah ilmu kemudian ditutup ya pintu untuk mengamalkan. Ini na'udzubillah min dzalik. Karena pertanggungjawabannya berat, hisabnya berat itu. Walamma taraka Bashar al-Hafi, dan ketika meninggalkan siapa Bashar al-Hafi rahimahullahu taala al-julusa pada saat duduk ya li'imla'il hadis, untuk imla ya, imla itu ya menulis hadis. Qalu, mereka berkata lahu kepada Bashar al-Hafi, madza taqulu li rabbika yaumal qiyamah. Jadi mereka bertanya kepada Bashar al-Hafi, madza taqul, apa yang kamu katakan li rabbika kepada Tuhanmu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Itu. Jadi ini ya, dengan ngaji kitab ini akhirnya kita sadar betul bahwa ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu ada pertanggungjawabannya. Gitu. Lagi mana nanti kalau kamu ditanya di akhirat, madza taqul li rabbika yaumal qiyamah, ilmumu, kitabmu yang numpuk-numpuk gitu, itu buat apa? Gitu. Faqala, maka Bashar al-Hafi menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau qad amartani, sungguh engkau telah memerintahkan kepadaku fihi, di dalam ilmu, bil ikhlas, dengan ikhlas. Itu. Ya Allah, engkau telah menyuruhku ya dalam firman-Mu atau sesuai dengan ilmu-ilmu yang engkau berikan kepadaku, ya engkau suruh supaya berbuat secara ikhlas, ya baik terkait ibadah maupun muamalah, ya harus didasari dengan keikhlasan. Walam tajid idza nafsi, akan tetapi aku tidak menemukan dalam diriku keikhlasan. Jadi ini ungkapan kesedihan orang yang merasa belum bisa mengamalkan ilmu. Ternyata apa? Intisari dari semua ilmu yaitu keikhlasan. Ya, kalau seorang guru bisa ngajar secara ikhlas, yaitu berarti dia sudah mulai bisa mengamalkan. Begitu juga ya kalau seorang yang diberikan amanah ilmu ya, bisa mengamalkan secara baik dan benar dan didasari dengan keikhlasan, ini juga satu anugerah. Tapi alangkah sedihnya orang yang diberikan amanah ilmu tapi seluruh amalnya serba riya, serba pamer, serba ujub. Itu
Itu bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Walam ajid inda nafsi ikhlas. Aku tidak menemukan sesuatu sedikit pun keikhlasan di dalam ilmuku, karena semua serba dunia, itu serba riya, serba ya ujub dan takabur gitu. Ini ya sebagai pengingat buat kita ya. Artinya apa? Selevel beliau ya, yang termasuk ulama salafus soleh, itu sedihnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Berarti kita harus terus introspeksi ke dalam diri. Ya Allah, berarti kalau beliau saja menangis dengan ratapan yang demikian, tentu kita lebih daripada itu. Supaya kita ya sedikit-sedikit ilmu itu ada asarnya, ada yang kita amalkan. Wa kana Sufyan As-Tsauri, dan ada siapa Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Sufyan As-Tsauri, idza ra'aitum, apabila kalian melihat talibal ilmi, orang yang mencari ilmu, kemudian yatlubu, mencari siapa talib, az-ziyadata, tambahan, minal ilmi, dari ilmu, dunal amal, bukan amal, fala tu'allimuhu, gitu. Maka kamu jangan belajar kepadanya itu. Jadi apabila kalian melihat orang yang mencari ilmu, tapi niat mencari ilmunya bukan untuk bisa mengamalkan, tapi ingin mendapatkan ziyadah. Oh, misalkan ya untuk pamer, ya, untuk gaya-gayaan misalkan. Ini namanya ziyadah. Jadi tidak ada untuk diamalkan. Itu. Kemudian kalau orang yang seperti ini ya, punya niat ya ketika mencari ilmu itu macam-macam tadi, gitu. Itu fala tu'allim, jangan belajar dengan dia. Pasti nanti kena efeknya. Ya kalau dia saja sudah salah niat mencari ilmunya, pengen nyari ziyadah, tambahan, bukan nyari supaya bisa mengamalkan, bagaimana mungkin muridnya itu bisa lebih baik daripada itu? Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut, man la ya'malu bi ilmihi kasajaril hintil, ya, barang siapa yang tidak bisa mengamalkan bi ilmihi, dengan ilmunya, kasajaril hintil, ya seperti buah labu. Ulama sedada, ketika bertambah ya royan, ya aliran bilma, dengan air, isdada, maka semakin bertambah mirorotan, pahitnya. Itu. Jadi ini perumpamaan kalau orang kok tambah ilmunya terus tidak tambah amalnya, ya ini ibarat diibaratkan seperti kasajaril hintil. Ya, ini ya, mudah-mudahan kita dijauhkan ya, dari makalah yang dimaksud makalah ini, karena ya sedih sekali kalau orang bertambah ilmu tapi tidak tambah amalnya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, dan ada siapa Sufyan As-Tsauri ya radhiyallahu anhu yaqul, berkata, idza ra'aitum, apabila kamu melihat talibal ilmi, ya, seorang pencari ilmu, yukhlitu, yang mencampur siapa talib, fi mat'amihi, dalam mat'amnya, yaitu makanannya, tempat makan, wa
robihi dan tempat minumnya, wa malbasihi dan tempat pakaiannya, wa ghairihima dan lainnya. Wala yatawara'u dan tidak menjaga. Fakufu maka tahanlah an ta'limihi dari belajar. Tahfifan karena ya untuk meringankan lil hujjah kepada hujjah atau alasan alaihi atasnya godan besok yaumal kiamati pada hari kiamat itu. Jadi di sini oleh Sufyan Ats-Tsauri ya diberikan nasihat ya kita semua ini yang hidup pada zaman sekarang, jangan sampai kita terperangkap ya dengan tipu daya ilmu. Jadi ilmu ini mempesona. Karena di balik ilmu ini pasti ada bias-bias duniawi. Nah, ketika seorang santri kemudian lebih mengejar bias duniawinya bukan akhiratnya, nah ini berarti sudah mulai salah jalan. Maka lebih baik ya jadilah santri yang konsisten ya dengan ilmunya dan mudah-mudahan diberikan kemudahan bisa mengamalkan. Apabila kita bisa mengamalkan, maka nanti di hadapan Allah pada hari kiamat kita punya hujah, punya argumentasi. Oh nggih Gusti, saya dulu dapat amanah ilmu, tapi ya setiap hari saya ngajar Gusti gitu. Jadi ada hujah, ada alasan. Coba bisa dibayangkan kalau seorang santri ngaji puluhan tahun terus ya ngajar ke orang lain juga enggak, karena dia enggak ngajar larut dalam pengaruh kehidupan duniawi, malah keseret kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lah, alangkah malunya nanti di hadapan Allah. Hei santri, ilmumu kamu kemanakan dulu waktu di dunia? Itu alangkah malunya dan pasti tidak mampu menjawab. Karena itu paling tidak walaupun kita ngajari anak alif ba ta, ngajarin iqra, itu nanti di hadapan Allah bisa dibuat hujah mempertanggungjawabkan. Nggih Gusti, nggih kula dapat amanah ilmu tapi nggih sudah saya amalkan ya, baik untuk diri saya semampunya dan juga untuk yang lain. Nah, di sini pentingnya bahwa kita ini yang berilmu harus menyadari betul bahwa amanah ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu supaya nanti tidak malu ya kita kalau sudah mengamalkan ilmu ditanya itu ada hujahnya, ada oh nggih Gusti, ada yang pernah kita lakukan. Kan tidak mungkin di hadapan Allah yaumul qiyamah itu masih mau bohong, enggak mungkin. Yang ada hanya malu dan nangis dan menyesal. Naudzubillah min dzalik. Inilah pentingnya ya kita ngaji Tanbihul Mukhtarin ini bagi santri ini sangat bermanfaat sekali. Ya, karena ujian santri itu kalau sudah keluar dari pondok, tantangan di masyarakat itu keras. Tantangannya itu istiqomah enggak dengan amanah ilmu itu. Kalau dia istiqomah, insya Allah akan menjadi pemenang dan juga akan diberikan keberkahan. Dan nanti di hari kiamat ya sudah lumayan ada alasan untuk sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya, bisa ngaji dan bisa mengamalkan ilmu yang kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin.